Saya dulunya tidak suka dengan orang Kristen karena saya berpikir orang Kristen itu orang yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tertanamlah dalam hidup saya ada penolakan dalam hati nurani saya untuk saya kurang senang dengan orang Kristen. Dan suatu hari saya didatangi oleh orang Kristen. Nah, dia menceritakan tentang Yesus. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang menjijikkan, nama yang najis dalam hidup saya. Dan nama itu yang diceritakan kepada saya. Coba saudara kekasih bisa bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Tetapi saya dapati orang ini baik, dia ramah, dia tulus, dia baik sama saya. Itu pun saya curiga terhadap orang ini. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Saya lihat dia suka berdoa. Saya tidak mau kalah, saya juga berdoa dengan gaya saya. Saya berdoa dengan gaya saya. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat-surat lain. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Saya pakai surat-surat lain seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca surat-surat yang saya baca. Dia membaca Alkitab, saya tidak mau kalah. Saya baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya membaca Al-Qur'an, saya berpikir dalam hati saya berpikir saya ini orang muslim. Saya ini keluarga saya orang yang taat kepada Tuhan dan saya menganggap agama saya lebih baik, agama saya lebih bagus daripada dia orang kafir. Dalam hati saya tahu ini orang kafir. Tapi berjalan waktu, saya banyak bertanya tentang Tuhan. Dia ceritakan tentang Yesus. Tadinya saya tidak suka dia cerita tentang Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ya, karena banyak pertanyaan saya, kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ya kan? Saya menganggap Tuhan itu banyak. Ya, puji nama Tuhan. Salam saudaraku, jumpa lagi bersama saya di channel Teva Kreatif, channel yang berisi tentang kesaksian-kesaksian para murtadin. Ya, pada kesempatan ini kami akan menayangkan lagi sebuah kesaksian dari seorang pria muslim yang kini mengambil keputusan menjadi pengikut Kristus, di mana dulunya ia sangat membenci akan Kristus. Namun puji Tuhan, kebencian itu berubah menjadi cinta akan Tuhan Yesus. Nah, penasaran dengan kesaksian selengkapnya? Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Kebetulan saya menyapa Anda. Hari ini saya ada di Sumatera Utara. Hari ini saya menyapa Anda. Salam sehat, kuat selalu di situasi COVID-19 yang belum juga tidak henti-hentinya, tapi puji Tuhan sekarang sudah mulai menurun ya. Jakarta, Bali, Medan, dan di banyak tempat sekarang sudah menurun dengan COVID-19 ini. Tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kita. Iman kita tidak boleh turun ya. Kita harus maju, naik terus. Terus menerus kita jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah saya menyapa Anda hari ini ya. Saya ada di Sumatera Utara. Saya menyapa Anda, kiranya semua dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Berbahagialah kita yang mempercayai, yang mengimani Kristus Yesus ada selalu dalam hidup kita. Ya, nama saya Aliuddin bin Zainul Abidin. Saya dari Aceh, tepatnya dari Kabupaten Pidi, kotanya Sigli. Ya, ada beberapa channel dan beberapa YouTube saya bicara. Tentunya Bapak Ibu, Anda dimanapun berada yang pernah mendengar tentang saya akan disegarkan lagi dengan cerita saya ini. Karena Miracle TV meminta untuk saya
sharing kembali. Dan saya akan sharing sedikit nanti jikalau ada Anda dimanapun yang ingin bertanya secara khusus, silahkan saya akan mencoba menjawabnya. Ya, seperti diterangkan tadi, saya dulunya tidak suka dengan orang Kristen karena saya berpikir orang Kristen itu orang yang tidak berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tertanamlah dalam hidup saya ada penolakan dalam hati nurani saya untuk saya kurang senang dengan orang Kristen. Dan suatu hari saya didatangi oleh orang Kristen. Dia menceritakan tentang Yesus. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu nama yang menjijikkan, nama yang najis dalam hidup saya. Dan nama itu yang diceritakan kepada saya. Coba saudara kekasih bisa bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Tetapi saya dapati orang ini baik, dia ramah, dia tulus, dia baik sama saya. Itu pun saya curiga terhadap orang ini. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mengkristenkan saya. Saya berpikir jangan-jangan orang ini ingin mempengaruhi saya, mengajak saya untuk mengikuti agamanya, untuk saya menjadi orang Kristen. Tapi saya dapati orang ini sangat baik, ya, sangat tulus, ya. Semakin dia baik, semakin saya sangat curiga dengan orang ini. Tetapi semakin banyak waktu saya habiskan dengan teman ini, mengikuti hari lepas hari, dan minggu mengikuti minggu, dan mengikuti bulan. Berarti saya melihat kehidupan saudara ini, hari-harinya saya ketahui tentang saudara ini. Saya lihat dia baik, dia memang baik. Karena banyak hari saya berjumpa dengan teman ini, saya meyakinkan memang dia orang baik. Dan dia suka berdoa, dia suka beribadah, dia suka berdoa. Hari-hari minggu dia ke gereja. Tapi waktu itu kan saya tidak ikuti di mana dia ke gereja. Tapi hari-hari saya ikuti. Saya lihat dia suka berdoa. Saya tidak mau kalah, saya juga berdoa dengan gaya saya. Saya berdoa dengan gaya saya. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca surat-surat lain. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Saya pakai surat-surat lain seperti Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya baca surat-surat yang saya baca. Dia membaca Alkitab, saya tidak mau kalah. Saya baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya membaca Al-Qur'an, saya berpikir dalam hati saya berpikir saya ini orang muslim. Saya ini keluarga saya orang yang taat kepada Tuhan dan saya menganggap agama saya lebih baik, agama saya lebih bagus daripada dia orang kafir. Dalam hati saya tahu ini orang kafir, tambah lagi dia orang Jawa, ya. Sebenarnya ada sedikit batasan, ya, sedikit batasan antara orang Aceh dan orang Jawa, ya. Entah kenapa, ya ada banyak hal ya, mungkin politik juga, ya. Jadi ada batasan. Saya merasa diri sendiri ada batasan terhadap orang ini, tetapi saya lihat dia baik, sangat baik. Hari-harinya ditunjukkan dia baik. Karena banyak hari saya baru menyadari memang orang ini baik. Bagaimana dia berteman dengan teman saya. Teman-teman saya boleh dibilang minta maaf jikalau ada teman saya yang mendengarkan suara saya ini. Ya, teman-teman saya boleh dibilang kurang tekun dengan agamanya Kristen. Ya, dengan kata lain boleh saya bilang kurang baik. Ya, sama dengan saya. Saya orang yang kurang baik. Boleh dikatakan saya ini tidak baik. Anehnya saya merasa diri saya ada diri yang baik. Saya orang baik. Tetapi saya lihat orang ini sangat baik. Bagaimana dia menyikapi dengan teman saya, dia sangat baik.
Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, dia dengan ibu-ibu, dengan tetangga. Waktu itu di Bandung ini. Cerita ini di Bandung, dia sangat baik. Jadi saya tahu memang orang ini orang baik ya. Dia suka berdoa, saya nggak mau kalah. Saya sembahyang Allah Akbar. Saya sembahyang dengan gaya saya. Saya baca-baca seperti tadi, saya baca-baca, ya kan? Nah, dia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, saya nggak mau tahu. Itu gayanya dia. Dia petik gitar. Dalam hati saya, bodoh sekali orang ini. Kenapa dia petik gitar? Dia beribadah kepada Tuhan. Kenapa dia petik gitar? Dalam hati saya bodoh sekali. Masa ada musik-musik petik-petik gitar? Nah, saya tidak suka itu. Tapi berjalan waktu, saya banyak bertanya tentang Tuhan. Dia ceritakan tentang Yesus. Tadinya saya tidak suka dia cerita tentang Yesus, karena nama Yesus itu nama yang sungguh saya tidak suka. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Nama Yesus itu betul-betul nama yang najis, nama yang saya tidak suka, dan nama itu diceritakan kepada saya. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya. Tetapi sekali lagi karena dia baik, saya coba hormati dia, saya coba hargai dia, karena orang ini orang baik. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, karena banyak pertanyaan saya, kenapa ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, ya kan? Saya menganggap Tuhan itu banyak, karena dia jelaskan Bapa itu Tuhan, Allah sendiri, mengutus anaknya Yesus itu Tuhan, lewat perantara Roh Kudus. Roh Kudus itulah Tuhan dan Allah sendiri. Coba saya berpikir memang Tuhan itu banyak. Karena dijelaskan Bapa Tuhan Allah, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan Allah sendiri. Nah, betul kan? Nah, saya menganggap itu Tuhan banyak. Karena saya belum mengerti. Diterangkan air H2O, udara H2O, uap itu H2O. Tidak mengerti. Dia ilustrasikan sebuah mangga. Mangga itu bijinya biji mangga, kulitnya kulit mangga. Ya, isi di dalam ya mangga, dia terangkan. Ada diterangkan juga sebuah telur. Telur itu kuningnya kuning telur. Kuning telur, dalamnya itu, di dalam isinya ya telur, putih telur. Kulitnya kulit telur. Ya, telur. Ya, lihat. Dia terangkan sedemikian rupa, saya tidak mengerti. Betul-betul saya tidak mengerti. Tidak masuk akal saya untuk saya mengakui Yesus itu Tuhan. Nah, lalu banyak waktu saya jalani bersama dengan teman ini. Saya lihat kelakuan, tingkah laku, hidupnya, caranya. Itu menyentuh hati saya, menyentuh pikiran saya. Ternyata ada orang seperti ini gitu ya. Saya banyak hidup di jalan, saya banyak hidup di jalanan. Ya. Saya hidup di kehidupan yang keras ya. Saya keluar dari Sumatera karena hidup yang keras, dan saya berjumpa dengan teman-teman di banyak tempat, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Pulau Batam, di Malaysia. Saya berjumpa banyak orang-orang. Saya lihat hidup yang keras. Ya, saya lihat hidup itu saya alami dengan kekerasan. Teman-teman saya boleh dikatakan cukup nakal, cukup jahat ya. Berbagai macam teman, berbagai macam suku saya bergaul dengan teman-teman saya. Saya berpikir kejahatan-kejahatan di dunia ini cukup luar biasa. Tetapi saya berjumpa dengan orang ini, kenapa ada orang baik? Ya, tadinya saya curiga, saya berpikir pasti orang ini akan mempengaruhi saya. Semakin banyak waktu saya lihat memang orang ini baik. Ternyata masih ada orang yang baik seperti ini. Sekarang saya menyadari sangat banyak sekarang orang yang baik seperti ini. Banyak sekali. Dulu hampir saya tidak dapati ya. Ternyata waktu dia bersama dengan saya, hidup dengan saya, memang dia baik. Tadinya dia cerita tentang Yesus, saya betul-betul ingin pukul dia. Saya ingin hajar dia gitu ya. Tapi semakin lama saya lihat memang ini baik. Saat saya bersama dengan teman yang baik ini, saya rasakan ada damai, ada sukacita, ada persaudaraan, ada kasih terhadap orang yang saya pikir orang ini orang kafir. Orang ini orang Kristen yang saya anggap kafir, yang tidak berguna, yang tidak ada arti. Saya dapatkan ada kasih, ada damai. Jadi atas dasar apa saya berpikir negatif terhadap orang ini? Ya, tapi sekali lagi waktu itu saya belum percaya.
cerita ini tahun 1991 dan mengikuti tahun 1992. Dan disitulah saya percaya dengan Tuhan. Pertanyaannya bagaimana saya percaya dengan Tuhan itu? Ya, saya berteman dengan teman ini waktu itu sedang susun skripsinya, dia lagi sibuk-sibuknya untuk di kampusnya ya, karena dia ingin mensusun skripsi. Dia harus wisuda dengan cepat karena dia sudah tertunda wisudanya. Jadi saya ikuti teman ini, kalau dia dari penelitian, kebetulan dia kan dari pertanian, fakultas pertanian. Dia meneliti tanah ya. Saya dibawa ke meneliti tanah. Saya dibawa ke IPB Bogor, Institut Pertanian Bogor. Saya dibawa. Coba, begitu baiknya orang ini. Mau membawa saya. Dia berjumpa dengan dosen-dosen tertentu, dia jumpa, dia bawa saya. Dia bilang, minta maaf, saya mau ketemu dosen saya, kamu di sini aja dulu ya. Saya duduk dulu di satu tempat, ya saya ikuti, dan dia berjumpa dengan dosennya, dan dia berjumpa lagi dengan saya. Dan dia meneliti tanah, naik sepeda motor yang sangat sederhana. Mau sepeda motor yang sudah tua sekali, sudah boleh, kata orang Jakarta, sepeda motor butut gitu ya. Dia bawa dengan kesederhanaannya. Sekali dia meneliti di satu sungai di Solo kalau tidak salah waktu itu. Dia teliti, saya mencatat-catat, dia bilang, ini lihat ini. Dia menganggap saya itu sahabatnya, temannya, saudaranya, ya kan? Dan saya ikuti, begitu baiknya orang ini. Dia mau ngajak saya, dia mau membawa saya. Belum tentu ada orang bertemu dengan dosen, membawa temannya, membawa sahabatnya. Tidak. Tapi orang ini itu yang dia lakukan. Jadi saya sangat tersentuh dengan cara dia, dengan hidup dia, dengan persahabatan dengan dia, dengan persaudaraan dengan orang ini. Ya, itu saya betul-betul tersentuh. Dan entah kena apa, suatu hari saya kena sakit. Ya, saya kena sakit cacar. Sakit cacar itu kan demam tinggi, nggak bisa kemana-mana, tidak enak makan. Ya, dia perhatikan saya, dia peduli dengan saya. Dan karena saya kena cacar itu, saya coba baca Alkitab. Saya tanya, lihat dari Kejadian, ya, kitab-kitab lain, Matius, Markus, Lukas, sampai ke Wahyu. Saya coba, saya acak-acak gitu ya. Saya ceritanya, saya lihat, saya perhatikan, cerita tentang bagaimana Daud, saya ceritakan, maksudnya saya baca, saya tanya dengan beliau, dia jawab dengan penuh kasih. Terus dia jawab penuh kasih. Padahal orang ini sangat sibuk sekali dengan aktivitas kuliahnya, tetapi masih menyempatkan diri bersama dengan saya. Inilah yang membuat menjadi inspirasi dalam hidup saya. Lalu saya tanya kepada Tuhan begini. Ini jelas sekali, saya masih ingat sekali. Saya bilang begini, ya Allah ya Rabbi, kenapa kau jumpakan aku dengan kawan ini, dengan teman ini? Aku suka dia, aku senang dia. Kenapa? Karena dia baik, karena dia ramah, tapi aku tidak suka agamanya, agama Kristen. Aku tidak suka Tuhannya, Tuhan Yesus. Masa Yesus Tuhan? Kalau Yesus ada di kota Medan, berarti Yesus tidak ada di Jakarta, Yesus tidak ada di Inggris, Yesus tidak ada di Aceh, Yesus tidak ada di mana-mana. Karena dia sedang ada di kota Medan atau di kota apapun itu. Saya berpikir, masa Yesus Tuhan itu? Yang saya tahu Yesus Tuhan itu kan secara global, dia penguasa langit dan bumi gitu ya. Dia ada di langit, dia ada di udara, dia ada di alam ini. Itu ya. Tapi saya tidak mengerti dengan sosok Yesus itu. Tapi dengan penuh kasih, dia ingin menceritakan kepada saya tentang Yesus sampai selamat itu. Dia katakan begini, Tuhan itu menurunkan rasul-rasul dibunuh, nabi-nabi dibunuh, ya kan? Dicemooh, dicaci, dimaki, maka diturunkanlah pribadi ilahi itu, Yesus itu. Ya, dia dikandung oleh Maria, dia tanpa persetubuhan seperti kita pada umumnya, dan mulailah saat itu Roh Tuhan sedikit demi sedikit memberi pengertian kepada saya, mengingatkan saya tentang Isa Al-Masih yang ditulis oleh Al-Quran. Karena dia jelaskan Yesus datang ke dunia ini, dia mencontohkan hidup, teladan hidup. Dialah orang dari surga langsung turun ke dunia ini, mencontohkan
membawa manusia orang di bumi ini untuk menuju ke surga. Hanya orang dari surga lah yang dapat membawa, yang dapat menolong orang untuk menuju ke surga. Orang dari dunia semua berdosa. Mulai sampai nabi-nabi Adam itu semua manusia berdosa. Apalagi masyarakat karena hidup ini, orang di dunia ini penuh dengan dosa. Jadi orang yang tidak berdosa diturunkan ke dunia ini. Itulah sosok Yesus itu. Darahnya tercurah untuk menebus manusia. Bayangkan, darahnya tercurah untuk menebus semua dosa-dosa manusia. Tapi waktu itu saya tidak mengerti. Dia sudah ceritakan banyak, berhari, mengikuti minggu, saya tidak mengerti. Lalu suatu hari Tuhan itu sendiri memberi pengertian kepada saya. Saya seperti Tuhan ingatkan dalam pikiran saya, hati dan perasaan saya, pemahaman saya. Isa Al-Masih ya lahir lewat perawan suci Maryam dari buayan. Dikatakan dari buayan aja dia sudah berbicara. Berbicara dalam ayunan, dalam buayan. Dia ayun, dia bicara. Dan dia melakukan mujizat-mujizat. Orang sopak disembuhkan, orang kusta disembuhkan. Di ajaran kami di seberang seperti itu. Orang lumpuh berjalan, orang buta dicelikkan, orang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Mulailah saya teringat dengan cerita-cerita itu, dan saya teringat dengan apa-apa yang saya baca, saya tanya, dijelaskan, saya tanya lagi, dijelaskan. Lewat penjelasan itu seperti memori saya mengingatkan saya. Apalagi saya ketahui ajaran kami di seberang, dia Imam Mahdi. Dia nanti akan datang menghakimi di dunia dan akhirat. Dia lahir dari roh Tuhan. Roh Allah itu. Sukma, nafas pribadi ilahi itu. Ya, mulailah Tuhan ingat-ingatkan saya perkara ini. Sampai akhirnya saya diam. Tiba-tiba Tuhan menyentuh hati saya. Bagaimana Tuhan menyentuh hati saya? Tuhan kasih pengertian dalam hidup saya. Saya berdosa. Saya banyak dosa. Dosa yang sudah saya lupa. Dosa yang sudah lama. Dan dosa yang sedang berjalan seperti Tuhan nampakkan dalam hidup saya. Saya tidak bisa ditolong dengan amal soleh saya, ketaatan saya, kesolehan saya. Berapa taatlah saya. Berapa solehlah saya. Dan berapa banyaklah amal yang saya berikan kepada Tuhan. Ya, karena penjelasan teman ini, kita tidak bisa ditebus dengan amal kita, perbuatan kita, kekayaan kita, solehnya kita. Tidak bisa. Mulailah saya teringat ajaran kami di seberang aja sampai begitu sulitnya orang masuk ke surga. Seperti rambut dibelah 7. Bayangkan rambut dibelah 7 ya. Dan saya teringat lagi surga itu di bawah telapak kaki ibu. Berarti saya harus menghormati ibu, menghargai ibu, ya menghargai. Jadi saya seperti teringat lagi cita-cita dan saya mulai ke belakang lagi. Mengingat dan saya mulailah seperti Tuhan arahkan, beri pengertian tentang teman ini yang menceritakan kepada saya Yesus itu. Sampai saya akhirnya saya diam, saya dapat melihat jelas dosa saya, pribadi saya, hidup saya ini. Mulailah Tuhan ganggu hati perasaan saya diam, saya menangis, jatuh air mata saya, betul-betul saya menangis. Saya buka hati saya lebar, saya buka hati saya luas, saya buka hati saya dalam, selebar, seluas, sedalam itulah Tuhan bekerja dalam hidup saya. Tuhan hadir dalam hati sanubari saya yang dalam, Tuhan hadir dalam pikiran saya, Tuhan hadir. Saya diam, saya menangis, saya tutup mulut saya. Waktu saya tutup mulut saya, roh Tuhan menyentuh hati saya. Tiba-tiba, saya menangis dengan keluhan-keluhan yang saya tidak tahu. Dan saat itulah, saya berkemenangan, saya bersuka cita. Saya senang, saya gembira sekali. Seperti Tuhan bebaskan diri saya. Dan saya akui begini, saya akui dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkau, Yesus, Tuhan, dan Rajaku. Bukan dikatakan kawan ini, bukan dibilang orang lain. Hari ini aku merasakan Tuhan itu ada dalam hidupku. Dan aku yakin dan percaya Engkau, Tuhan, dan Juru Selamat dalam hidupku. Ya, tidak bisa ditebus dengan potong binatang apapun. Yesus, anak darah, Yesus, ya,
anak darah mengandungnya, dan dia lahir ke dunia ini dan mencontoh teladan hidup. Dia tidak bernoda, dia tidak bercacat, dia tidak melakukan kesalahan, tapi dibuat menjadi salah, dibuat menjadi dosa, dibuat menjadi kutuk karena dosa kita. Kita yang seharusnya terkutuk. Darahnya tercurah, dia mati di kayu salib. Dan barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saya bangga mempercayai, mengimani Yesus Tuhan dalam hidup saya. Jadi seperti terarah saya. Ya, tujuan saya terarah, ya. Dia katakan lagi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat menuju kepada Bapa. Kata Yesus sendiri, kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, akulah pintu. Ya. Nah, dialah terang itu, dialah garam itu. Waduh, luar biasa sekali. Penjelasan-penjelasan dari teman itu menjelaskan sama saya sampai saya dapat mengerti. Ini berulang-ulang diceritakan, saya tidak mengerti. Tapi saat hari itu Tuhan beri pengertian kepada saya sangat-sangat luar biasa. Sampai saya bisa percaya. Saya ini orang yang berdosa, saya ini orang yang lapar, saya ini orang yang haus, ya, yang betul-betul haus, ya. Saya lapar, ya, betul-betul seperti dikenyangkan saya. Senang sekali, bersukacita sekali. Betul-betul saya mengalami sukacita yang sangat-sangat luar biasa, ya. Ya, itulah saat itu saya akui dengan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini, detik ini, aku yakin dan percaya Engkaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dan disitulah saya percaya dengan Tuhan. Tahun 1991, 1992, saya percaya Tuhan dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tahun berikutnya isi saya dari Jakarta, suku Betawi, dia percaya dengan Tuhan. Tentunya anak-anak saya dengan mudah saya ceritakan tentang Daud, ya, tentang Goliat, tentang Abraham, ya. Saya ceritakan kepada anak-anak saya dan mereka mendengar, ya, tidur, saya ajar, saya kasih tahu, saya beri pengertian pada waktu itu. Ya, sampai anak-anak saya juga sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami satu keluarga percaya dengan Tuhan. Ya, lalu tahun 1994 saya sekolah Alkitab di Cianjur di Bapak Pendeta Awan Datu. Saya lanjutkan lagi tahun 1995 saya selesaikan kelas 2 di Cianjur tahun 1995. Lalu saya turun ke pelayanan di Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun. Dengan terbatasnya saya pemahaman saya, walaupun saya sudah sekolah Alkitab berbeda dengan orang-orang Kristen, sudah sekolah minggu, sudah ikut kaum remaja, kaum muda, ikut hari Minggu, jadi sudah banyak dengan khotbah-khotbah. Saya buta-buta, saya masuk sekolah Alkitab. Tapi disitulah saya dibentuk. Lalu saya ambil STT saya, teologi saya selesaikan di Tentena Poso di Sulawesi. Lalu saya ambil kelas misi saya dengan orang asing. Kebetulan bos saya juga orang asing, orang Amerika, seorang misionaris. Kurang lebih 4-5 tahun saya belajar banyak dengan orang-orang asing, makanya saya punya hati misi sampai saat hari ini. Ya, saya dibebaskan, saya berkemenangan, saya tidak sabar rasanya ingin menceritakan tentang Yesus Tuhan yang sangat luar biasa. Sebelum saya sudahi kesaksian saya teringat tadi dengan pembacaan dari hambanya, ya. Saya teringat dikatakan begini, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air, akan menjadi di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa ini diceritakan kepada seorang Samaria, ya, perempuan Samaria. Dia rindukan air itu, tetapi berikanlah air itu kepadaku, kata Yesus. Maka aku akan memberikan air yang sesungguhnya, yang akan terpancar. Wah, berikanlah air itu, ya. Apakah kamu mempunyai timba, kata perempuan ini, ya. Dan dijelaskan oleh Yesus, pendek cerita, dan pergilah kepada suamimu, katanya. Pergilah pada suami. Aku tidak punya suami, tepat sekali. Karena 5 suami yang kau miliki sekarang bukan suami. Alangkah terkejutnya perempuan ini.
Kenapa dia tahu? Lihat, dia tahu. Yesus tahu apa yang diperbuat oleh perempuan ini. Sampai perempuan ini pergi ke kota. Dia bicara, dia menginjil. Dia bicara kepada banyak orang. Dia tidak malu lagi. Di sana ada orang yang tahu tentang diriku. Aku berdosa. Perempuan ini berdosa. Penuh dengan dosa. Dan ada orang yang tahu. Siapa itu? Orang di kota tahu tentang perempuan ini. Siapa perempuan ini? Tetapi dia tidak malu-malu lagi menceritakan siapa dirinya. Dia menceritakan tentang Yesus yang memberitahu tentang keburukannya, kebobrokannya, tingkah lakunya, dosanya. Dia ceritakan. Orang-orang di kota kan tahu tentang perempuan ini. Tapi dia tidak malu lagi. Dia ceritakan siapa Yesus. Inilah penginjil yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Alkitab. Ini orang berdosa. Tuhan itu akan pakai orang berdosa. Orang yang tidak berarti. Orang yang tidak ada artinya. Itu begitu indahnya. Tuhan pakaikan. Dan ditulis di dalam Alkitab menceritakan tentang Yesus. Bukannya orang itu orang yang sangat luar biasa? Bagaimana Alkitab juga menulis seorang Saulus yang kejam, yang menghina, yang mencaci, yang memaki, yang memenjarakan orang-orang Kristen, menangkap, menganiaya, menyiksa. Stefanus mati terbunuh. Lihat, Tuhan izinkan seorang Saulus menyaksikannya. Pendek cerita, suatu hari perjalanan di Damsyik, dia mencari orang-orang percaya, dan dia diubah oleh Tuhan. Dan dia berubah menjadi Paulus. Ini Paulus yang sangat luar biasa. Belum lagi tokoh-tokoh yang lain di dalam Injil. Dan saya teringat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Saya akan coba bacakan sebelum saya berhenti dulu. Yohanes pasal yang ke-6. Saya teringat ayat ini. Ayat yang ke-35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat ini, Yesus sendiri mengatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi, dikatakan. Tidak lapar lagi. Dan barang siapa percaya, dikatakan kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Luar biasa ini perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Dan perkataan ini, kata-kata ini kita imani, kita percayai. Inilah perkataan Yesus yang sangat luar biasa. Kata-katanya penuh hikmat, penuh kuasa, penuh wibawa. Apa yang dikatakan? Ya. Jadi maka jadilah. Nah, dalam orang seberang bilang kun fayakun. Jadi. Perkataannya penuh kuasa, penuh wibawa. Mari yang letih, mari yang lesu, mari yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Coba bayangkan manusia mana, nabi mana, rasul mana yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat mengatakan begitu, berani mengatakan begitu. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang sangat luar biasa. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus, dari ajaran kami ada 25 nabi mulai dari dipercayai dari Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Soleh, Ibrahim, Isa, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini luar biasa kata-kata Yesus itu. Dia roti hidup. Barang siapa makan, waduh luar biasa. Barang siapa minum akan terpancar di dalam hatinya. Dia tidak haus lagi. Dia tidak haus lagi. Sampai-sampai apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria itu, perempuan yang tidak ada arti itu, ditinggalkan tempayannya. Dia lupakan tempayan misi utamanya. Dan dia pergi menginjil. Dia memberitakan kabar baik. Dan inilah yang sedang saya lakukan sampai saat hari ini. Saya terus pergi menginjil, memberitakan berita kabar baik kemana-mana, seluruh Indonesia, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, saya keliling menceritakan kabar baik itu. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sekarang saya ada di Sumatera Utara. Belum lagi sampai ke Papua, Sorong, Jayapura, Yaukimo, Biak, Manokwari, Warapen, Merauke. Saya datangi, saya kunjungi. Makanya saya bisa mengatakannya ini. Belum lagi saya masuk ke Papua Nugini, Montagen, Hagen, Tari, Mindi, sampai arah Port Moresby di sana. Gunung, lembah, makan kurang jelas, makan ubi, keladi, pisang, papeda, sagu. Saya makan semua, apapun dimanapun.
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan. Saya masuk pelosok-pelosok, desa-desa, kampung-kampung. Saya masuk ke Ambon, ke Seram, ke Piru, ke Tual, Pulau Buru, Saparua, Namrole, Tidore, Ternate. Saya masuk ke sana-sana. Timur, Kupang, Alor, Ende, Flores. Saya masuk Sumba, Sumbawa. Udah ada Sumba, Sumbawa lagi ada. Belum lagi saya masuk ke Lombok. Belum lagi saya masuk ke kepulauan-kepulauan, Pulau Mentawai dan sekitarnya, Pulau Mentawai. Belum lagi masuk ke Pulau Batam, Pulau Bintan, Pulau Bulu, Pulau Bertam, Pulau Karimun, Pulau Penyengat, pulau-pulau yang kecil-kecil nggak masuk akal, tidur nggak jelas, makan nggak jelas, keuangan juga tidak jelas, tapi tetap saya jalani. Saya jalani bertahun, banyak tahun penderitaan demi penderitaan. Pulau Bali menderita, saya alami. Ya, tidak sia-sia apa yang saya alami sekarang, saya jalani. Tuhan membela saya. Makanya betul sekali di dalam gereja-gereja selalu dikatakan Allah itu Allah Immanuel. Artinya Allah yang menyertai. Saya sangat percaya sekali Tuhan terus menyertai saya sampai saat hari ini. Pelayanan-pelayanan yang saya lakukan tidak masuk akal kadang-kadang. Orang susah ikut. Ada beberapa orang yang ikut, mereka akan bingung. Akan bingung apa yang saya lakukan. Ya, tapi saya lakukan dengan setia. Saya jalani dengan isi saya saya bawa ke banyak tempat. Terkadang kami jatuh, luka-luka. Ya, saya pernah jatuh dan pingsan. Pingsan, saya tidak berdaya lagi. Dan itu saya alami. Terguling-guling, itu sudah biasa saya jalani. Belum lagi saya pergi, tidak bisa pulang. Sudah pergi ke suatu tempat, mau pulang kembali hampir-hampir saya tidak bisa pulang. Ya, tapi Tuhan baik. Saya terus sibuk dengan Tuhan. Saya terus melayani Tuhan. Dan Tuhan terus sibuk bersama dengan hidup saya. Dan saya dapat membuktikan Tuhan itu Allah yang ajaib. Betul-betul ajaib. Dia menuntun, dia membimbing. Makanya saya sangat-sangat percaya sekali Yesus itu hidup. Dia betul-betul hidup. Dia betul-betul ada. Dan dia dapat saya rasakan lewat kekuatan Roh-Nya yang kudus. Dia mati di kayu salib. Bukan setengah mati. Ya, ada dikatakan orang-orang bilang dia bukan mati. Dia tidak mati. Dia digantikan. Betul dia mati. Dia nampakkan kepada murid-muridnya ratusan orang. Itulah saksi nyata yang ditulis oleh Alkitab. Dia nampakkan dan dia bangkit naik ke surga. Duduk di tahta Allah Bapa menyediakan tempat dan mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Roh Kudus bekerja sedemikian rupa berlipat kali ganda. Apa buktinya? Saya bisa percaya. Teman-teman saya lewat media YouTube aja dia percaya. Ya, saya banyak teman yang susah saya terangkan di sini. Ya, ada rekan saya cukup baik dengan saya, itu boleh dikatakan saudara saya. Bagaimana pengalaman Effendi Usman yang di YouTube yang aku kabarkan Injil keselamatan. Beliau percaya dengan Tuhan gara-gara menonton video YouTube seperti ini. Kenapa orang berdebat sedemikian rupa? Dia simak, dia perhatikan. Karena dia simak dan perhatikan dengan sikap hati yang benar dengan Tuhan, maka Tuhan bukakan hatinya. Lihat, Roh Kudus bekerja berlipat-lipat kali ganda. Saya banyak interview orang-orang, orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, orang Makassar, orang Aceh. Berapa banyak orang Aceh saya interview. Mereka berjumpa dengan Yesus lewat mimpi, ya, lewat masalah, lewat persoalan, lewat penderitaan, lewat situasi apapun mereka menjadi percaya dengan Tuhan. Inilah menunjukkan Roh Kudus bekerja berlipat-lipat kali ganda sekarang yang disaksikan oleh tokoh-tokoh agama sekarang. Mereka katakan pemurtatan yang sangat luar biasa. Memang ia luar biasa. Itulah Yesus luar biasa, mengubah pikiran orang, hati perasaan orang. Saya beritahu kepada Anda dimanapun saat hari ini berada, orang tua saya tidak bisa mengubah saya. Kakak, adik, saudara, paman, saya sendiri tidak bisa mengubah saya. Keluarga saya tidak bisa mengubah saya. Tapi Yesus dapat mengubah saya secara pribadi. Lewat kekuatan Roh-Nya yang kudus, ada, aktif, hidup Roh Tuhan itu. Dulu saya tidak mengerti di mana Tuhan. Saya pikir Tuhan di langit, Tuhan di atas. Ya, Tuhan ada di mana-mana memang. Saya percaya itu. Tapi saya tidak dapat merasakannya. Sekarang saya dapat merasakan. Kalau saya melakukan sedikit aja salah, sedikit aja dalam pikiran saya salah, negatif, sedikit aja dalam hati pikiran saya salah, sudah mengganggu hidup saya. Apalagi yang saya pikirkan salah,
mengganggu hubungan diri saya kepada Tuhan. Inilah menunjukkan Tuhan ada. Saya dapat rasakan. Ini nggak benar. Ini nggak benar. Saya dapat rasakan. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah, lihatlah, rasakan, dan nikmati alangkah baiknya Tuhan. Saya menikmati Tuhan, walaupun sedikit saya rasakan, tetapi saya dapat rasakan Tuhan itu ada. Maksud saya pemahaman Tuhan itu kan begitu hebat, luar biasa. Sedikit saya cerna, saya dapat melihat, inilah Tuhan. Ya, satu teman tadi yang menginjili saya, seorang Hatman Budiarjo ya namanya, bukan penginjil, bukan pendeta, bukan guru sekolah minggu, bukan ketua kaum pria, bukan majelis, tapi dia dapat mencontohkan teladan hidup kepada saya. Satu orang ini cukup bagi saya, inilah orang Kristen. Dan satu Yesus cukup bagi saya. Tidak ada Tuhan lain lagi yang saya imani, saya percaya. Yesus menunjukkan jalan kebenaran dan hidup. Yesus mengubah hati pikiran saya. Yesus ada di dalam Injil kata-katanya, ya, kata-katanya, firmannya. Tetapi anehnya Injil ini menjadi momok. Injil ini menjadi menakutkan, padahal mengajarkan kasih, damai, sukacita. Inilah yang dikatakan oleh Injil. Orang jahat supaya tidak jahat, orang bersungut-sungut supaya tidak bersungut-sungut, orang komplain supaya tidak komplain, bahkan musuh. Dikatakan berdoalah buat musuhmu. Musuh kita loh. Musuh kita, orang yang jahat kepada kita, ampuni dia, ampuni dia. Inilah yang diajarkan oleh Injil. Musuh kita doakan. Tidak boleh mencubit aja tidak boleh, apalagi membunuhnya. Inilah diajarkan oleh Injil, kasih, damai, sukacita, sabar, tidak mementingkan diri, tidak egois, selalu berpikir yang positif, selalu punya hati yang positif. Inilah yang diajarkan oleh Injil itu. Tetapi sayang, Injil menjadi momok, menjadi hal yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya. Sekali lagi saya katakan kepada Anda yang menyaksikan suara saya, berbahagialah engkau yang percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tinggallah dengan Kristus, hadirlah dengan Kristus, diamlah terus menerus setiap hari, setiap waktu, setiap saat bersama dengan Kristus. Maka pikiranmu diubahkan dengan pikiran cara Kristus. Hatimu, hidupmu, apapun yang kau jalani, engkau mengarahkan hatimu percaya kepada Kristus Yesus, Tuhan Allah yang ajaib itu. Bagaimana kita untuk mengetahui dia? Bacalah. Inilah Injil, kekuatan Allah. Terima kasih. Ya, itulah sharing sedikit saya bagaimana mengalami Tuhan dan pelayanan-pelayanan yang sedang saya lakukan sampai saat hari ini. Ya, dimanapun Anda berada, yang ingin rindu bertanya silahkan. Ya, mungkin sebisa saya menjawab, ya saya coba jawab ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Roma 10 ayat 31 sampai 39, keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang lebih bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau padang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan bersama. Kiranya kesaksian dan juga firman ini menjadi bekal bagi masa depan kita dan setiap perjalanan hidup kita. Sekian dan terima kasih. Salam, sampai jumpa.